Halo semuanya, selamat pagi untuk kelas pagi dan selamat siang untuk kelas siang. Nah, setelah kalian mengumpulkan bahan, saya anggap kalian sudah mengumpulkan bahan ya, meskipun belum semuanya. Jadi sambil jalan, sekarang saya akan berikan sedikit tutorial bagaimana membuat layout design atau template design interface. Nah, jadi saya akan awali dari membuat background-nya dulu menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Kemudian dengan bahan-bahan yang lain, barulah kita akan masuk menggunakan aplikasi utama yaitu Flash. Nah, perhatikan bagaimana step by step membuat desain interface. Nah, untuk contoh desain kali ini saya pakai contoh project yang pernah saya berikan ya, yang pernah saya buat. Ini contoh yang sederhana, kita lihat sekali lagi. Ini saya awali dari membuat background-nya dulu ya, background dengan ciri khas warna biru. Nah, warna biru ini saya ambil dari warna aplikasi Microsoft Word ya, warna biru-biru muda. Ya, dan kebetulan saya juga suka warna biru. Saya menggunakan Photoshop untuk membuat desainnya. Jadi ini tidak ada aturan yang baku apakah harus dengan Photoshop atau aplikasi lain. Silahkan nanti bebas yang mana nyaman kalian untuk kerja buat desain. Kalau gambarnya berbasis vektor ya gunakan Corel Draw atau Illustrator mungkin. Kalau dengan Photoshop bisa lebih menguasai ya pakai yang bisa. Yang penting desainnya jadi. Ukuran yang saya buat ini 1024 x 768 ya. Ini sama seperti ketentuan project yang saya berikan. Dimensinya 1024 x 768, resolusi 300 pixel. Nah, ukurannya sekian. Kalau mau buat ukuran yang lebih lebar lagi silahkan bisa. Yang penting tidak melewati kapasitas monitor ya. Nanti ngeditnya terpotong nanti ya. Nah, saya buat warna gradasi dulu. Oke, saya pilih warna biru yang ini ya. Nah, birunya ini ya. Saya buat layer dulu. Kalau di Photoshop itu harus ingat bikin layer ya. Oke, biru. Jadi saya atur fill-nya 70% sajalah. Kemudian di bawah ini saya buat ornamen garis-garis lengkung ya. Saya buat layer lagi. Saya pakai yang namanya pen tool. Pen tool ini yang paling enak kalau bikin garis-garis lengkung. Koreksi dulu ya. Nah, ini apa jadinya belum selesai ini ya. Oke, saya gunakan sub selection, direct selection maksudnya. Nah, di sini klik kanan fill pad. Saya berikan 50% saja. Saya gunakan foreground color yang sama dengan ini. Nah, itu jadinya. Oke, saya buat lagi numpuk. Saya buat layer lagi. Ini saya atur lagi. Demikian. Ini juga saya atur. Nah, oke. Klik kanan fill pad. Ini saya kasih 25%. Nah, buat layer lagi. Ini sebenarnya
kreasi masing-masing aja ya. Jadi kalau rasanya ribet buat gambar desain seperti ini ya silahkan boleh cari di Google ya. Oke, klik kanan lagi. Di sini saya kasih 15%. Nah, di sini baru klik kanan delete path. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, kemudian ini saya buat lebih tipis lagi. Oke. Nah, berikutnya saya kasih sentuhan ornamen sedikit di atas menggunakan brush. Saya buat layer lagi ya. Ini ada brush tool, saya termasuk paling suka pakai brush tool. Nah, brush tool ini kebetulan saya punya model asap ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke, ini saya atur dulu. Klik kanan di sini. Nah, saya perbesar sedikit dulu. Nah, kurang lebih seperti itulah. Hanya untuk pemanis saja. Saya atur sini 70% juga. Oke, saya akan tambahkan gambar. Ya. Nah, gambar ini yang kemarin saya pakai. Nah, ini ya. Ini buat pajangan saja gambarnya ini. Saya buat transparan ya. Mungkin sekitar 20%, terlalu tipis. 30% saja lah. 40% boleh. Kemudian saya tambah lagi area konten ya, area konten di sini. Kalau langsung taruh teks di sini nanti agak terganggu nanti matanya membaca ya. Ada warna biru, putih deh. Saya akan gunakan objek kotak ya. Ini radius 10 pixel. Bagian atas saya sisakan sedikit untuk area title dan button navigasi ya. Nah, ini area konten. Ya. Nah, saya pakai warna putih.
Di sini saya buat transparan lagi, mungkin sekitar 50%, 40% saja lah. Oke, saya kasih outer glow sedikit untuk mempertegas. Outer glow mau pemal. Nah, di sini saya gunakan warna gelap. Oke, ini 50% saja. Lalu size-nya saya kasih sekitar 10 pixel. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini baru backgroundnya saja ya. Nanti dari sini barulah dibawa ke aplikasi Flash. Kemudian di tengah-tengah ini diisi konten. Kemudian ada tombol navigasi juga. Nah, seperti apa nanti? Nah, ini nanti di Flash saya gabungkan. Nah, ini ya hasil jadinya seperti ini. Nah, ini ada garis-garis, saya tidak nemu, lupa nama brushnya. Nah, kita lihat hasil yang jadinya. Nah, nanti di bagian tengah ini, kontennya ini kita lengkapi di aplikasi Flash. Mulai dari gambar-gambar icon yang menjadi tombol menu utama ini, dan bagian-bagian lainnya juga kita gabungkan di aplikasi Flash. Nah, itu dulu untuk proses hari ini. Itu langkah sederhana. Nanti tergantung konsep kalian ya, mau buat desain seperti apa. Ini kalau desain yang saya buat seperti ini. Oke, silahkan dilanjutkan, silahkan dieksplorasi, berkreasi dengan baik. Nanti setelah ini kita masuk ke Flash. Nah, itu tadi tahap pembuatan desain backgroundnya dulu menggunakan Photoshop. Nah, ini memang kesannya gampang ya, sepele itu ya. Saya harap semuanya juga bisa ya. Nanti setelah ini lanjutan untuk komposisi desain itu di aplikasi Flash, yaitu aplikasi utama yang akan kita pakai. Nah, nanti sebelum ke Flash, saya akan berikan juga basic-basic dasarnya sambil mengingat kembali bagaimana menggunakan aplikasi Flash ini. Nah, silahkan dikumpulkan bahan-bahannya dengan lengkap, lalu dibuat desainnya.